Mas Bolo yang kini masih berjualan bakso dan mie ayam di daerah Yogyakarta pernah mengalami kejadian janggal yang hampir saja membuat usaha kulinernya itu gulung tikar. Awalnya, warung yang selalu ramai didatangi pengunjungnya itu memiliki omset pendapatan yang terbilang sangat baik. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, pengunjung mulai berkurang drastis tanpa alasan yang jelas. Mas Bolo pun dibuat sangat bingung kala itu, sebab dia merasa tidak ada yang salah dengan kualitas makanan yang disajikannya, dan juga warung tempatnya berjualan selalu dalam keadaan bersih. Kejadian itu sontak membuat Mas Bolo merasa cemas dan khawatir. Setiap hari, dia melihat kursi-kursi kosong di warungnya yang dulunya selalu penuh dengan pelanggan, dan tidak ingin usahanya mengalami kebangkrutan. Dia pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bertanya pada tetangganya dan kenalannya, namun tidak ada yang bisa memberinya jawaban yang memuaskan. Mas Bolo pun mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk apakah ada pesaing baru yang menarik pelanggan dari warungnya. Hingga suatu ketika, pemilik ruko tempat Mas Bolo berjualan datang untuk menanyakan tentang perpanjangan sewa tempat usahanya. Pemilik ruko yang bernama Pak Bayu itu memang hampir setiap 1 bulan sekali datang untuk menanyakan kemajuan usaha dari para penyewa ruko miliknya. Tapi sudah sejak 3 bulan terakhir kedatangannya, Pak Bayu baru datang kembali ke tempat Mas Bolo berjualan. Mas Bolo pun mulai berkeluh kesah tentang usahanya yang mengalami penurunan penjualan secara drastis kepada Pak Bayu. Mas Bolo juga bercerita bahwa dia dan beberapa orang lainnya mendengar kabar-kabar bahwa warung bakso Mas Bolo sedang terkena guna-guna. Karena hal itulah warung Mas Bolo menjadi sepi pembeli. Mendengar hal tersebut, Pak Bayu pun merasa kaget dan tidak percaya. Dia tidak memberikan respon apapun terhadap apa yang Mas Bolo ceritakan. Pak Bayu hanya menyampaikan jika dia akan menaikkan uang sewa ruko yang ditempati Mas Bolo. Setelah itu Pak Bayu pun berpamitan dan pergi meninggalkan warung bakso miliknya dan berpindah ke warung lain yang menempati ruko miliknya. Tidak mau menyerah dengan apa yang terjadi, Mas Bolo pun mulai mencari tahu tentang orang yang dapat memberinya solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapinya kala itu. Bak gayung bersambut, Mas Bolo pun bertemu dengan Mas Gatot, salah seorang kenalannya yang juga tinggal di kota tersebut. Setelah menceritakan apa yang menjadi permasalahannya itu kepada Mas Gatot yang kebetulan juga sedikit banyak mengerti tentang hal-hal gaib, menyarankan Mas Bolo untuk mengambil air Jolotundo di Gunung Lawu, dan air itu akan dijadikannya syarat sebagai penglaris putih yang tidak membutuhkan tumbal apapun. Perjalanan spiritual Mas Bolo pun dimulai ketika dia diajak oleh Mas Gatot untuk mendaki Gunung Lawu tepat pada malam 1 Suro. Sekitar pukul 6:30 malam, Mas Bolo dan Mas Gatot serta 2 orang teman lainnya memulai pendakiannya. Mas Bolo yang sama sekali tidak mengetahui apapun tentang Gunung Lawu terus berjalan di belakang Mas Gatot yang sepertinya sudah sangat sering melakukan pendakian untuk kebutuhan spiritualnya. Malam itu, udara dingin yang menyelimuti seakan menguji tekad Mas Bolo untuk menemukan jawaban atas kejadian janggal yang menimpa warungnya. Dengan hanya membawa tas gendong kecil yang berisi 1 jaket dan sebuah sarung, serta 1 botol air mineral berukuran besar dan beberapa bungkus makanan ringan, Mas Bolo memulai pendakiannya. Tidak seperti kebanyakan pendaki yang ditemuinya di jalur pendakian malam itu. Mas Bolo dan Mas Gatot serta Mas Soleh dan Nanang terlihat hanya seperti orang biasa yang sama sekali tidak berniat mendaki gunung tersebut. Pasalnya, semua pendaki yang ditemuinya terlihat menggunakan peralatan lengkap dengan tingkat keamanan yang tinggi, tapi tidak bagi Mas Bolo dan yang lainnya. Mereka terlihat seperti warga daerah sekitar yang ingin berkebun saja. Jalan setapak yang menanjak dan gelap tidak menyurutkan langkahnya. Di sepanjang perjalanan, Mas Bolo merenungkan berbagai hal tentang hidupnya, usahanya, dan misteri yang sedang dihadapinya. Barulah saat tiba di pos 1, Mas Bolo bertemu dengan beberapa pendaki lain yang juga melakukan pendakian untuk tujuan spiritual. Mereka berdoa bersama dan berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. Disitulah Mas Bolo merasa mendapatkan kekuatan baru dari kebersamaan tersebut. Pendakian semakin menantang ketika dia harus melewati hutan lebat dan medan yang berbatu.
Namun, dia terus berjalan dengan penuh keyakinan. Pada akhirnya, dia sampai di sebuah tempat yang dikenal nama Sumur Jolotundo. Di sana Mas Bolo diajak masuk ke dalam tempat yang terlihat seperti gua, dan di sana Mas Bolo beristirahat sambil menunggu Mas Gatot mengambil air yang akan digunakannya sebagai air yang dapat membersihkan warungnya dari berbagai macam energi negatif yang mengganggu. Setelah mendapatkan 1 botol air Jolotundo, Mas Bolo pun diajak melanjutkan perjalanannya menuju ke salah satu puncak yang ada di Gunung Lawu. Tempat itu dikenal sebagai Hargo Dalem, salah satu tempat sakral di Gunung Lawu. Di sana Mas Bolo duduk berdiam diri dan mulai bermeditasi. Dibantu arahan dari Mas Gatot, Mas Bolo pun terlihat berdiam diri hingga beberapa waktu di sana. Selama bermeditasi, berbagai bayangan dan ingatan datang silih berganti. Mas Bolo merenungi makna dari kejadian yang dialaminya, serta mencari petunjuk dari alam semesta. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran seseorang. Saat membuka mata, dia melihat seorang sesepuh berpenampilan sederhana berdiri di depannya. Sesepuh itu kemudian berbicara dengan lembut, memberikan nasihat dan pencerahan tentang hidup dan perjuangan. Mas Bolo mendengarkan dengan seksama. Sesepuh itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari ujian dan pembelajaran. Kejadian janggal di warungnya adalah peringatan agar Mas Bolo selalu waspada terhadap hal-hal negatif dan menjaga kesucian niat dalam setiap langkah. Sesepuh itu juga menegaskan pentingnya bersyukur dan tetap rendah hati, serta mengajarkan beberapa doa dan amalan-amalan tertentu untuk melindungi usahanya dari energi negatif. Setibanya kembali di warungnya, Mas Bolo dan Mas Gatot memulai proses pembersihan. Dengan penuh khidmat, mereka memercikan banyu Jolotundo di setiap sudut warung. Mas Gatot juga melantunkan doa-doa yang dikuasainya. Saat proses pembersihan berlangsung, suasana di warung terasa berbeda. Ada rasa tenang dan damai yang menyelimuti tempat itu. Mas Bolo merasakan seolah-olah beban yang selama ini ada di warungnya perlahan-lahan menghilang. Dia dan Mas Gatot bekerja dengan penuh keikhlasan, memastikan setiap bagian dari warung mendapatkan sentuhan air suci tersebut. Setelah pembersihan selesai, Mas Bolo merasa warungnya benar-benar seperti baru. Energi positif yang ada di sana memberikan harapan baru. Beberapa hari kemudian, pengunjung dan langganannya mulai berdatangan kembali. Mereka terlihat merasakan kenyamanan yang berbeda saat berada di sana kala itu. Mas Bolo juga merasakan bahwa makanan yang disajikannya terasa lebih nikmat dan membawa kepuasan tersendiri bagi para pelanggannya. Perlahan tapi pasti, warungnya kembali ramai seperti sebelumnya. Namun, semua permasalahan belum selesai sampai di situ saja. Setelah 2 minggu merasakan gairah warungnya yang meningkat, Mas Bolo kembali merasakan kejadian yang sama seperti sebelumnya. Pengunjung mulai berkurang tanpa alasan yang jelas. Dan situasi yang serupa dengan kejadian sebelumnya terulang lagi. Mas Bolo merasa putus asa dan bingung karena semua usaha yang telah dilakukan seolah-olah tidak membuahkan hasil yang permanen. Merasa perlu mencari solusi yang lebih mendalam, Mas Bolo kembali menemui Mas Gatot. Mereka duduk bersama dan mencoba menganalisa apa yang sebenarnya terjadi. Mas Gatot yang merasa prihatin dengan kondisi sahabatnya menyarankan agar mereka berdua mencari bantuan dari seorang spiritualis yang lebih berpengalaman. Mas Bolo setuju dan mereka memutuskan untuk mengunjungi Ki Joko, seorang spiritualis terkenal yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini. Setelah bertemu dengan Ki Joko dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya, Ki Joko meminta Mas Bolo untuk bersabar dan mengikuti beberapa ritual tambahan. Ki Joko menjelaskan bahwa pembersihan menggunakan banyu Jolotundo sudah sangat baik, namun ada energi negatif yang lebih dalam yang masih mengganggu warungnya. Dia menyarankan Mas Bolo untuk melakukan ritual penyucian yang lebih komprehensif dan mendalam. Ki Joko memberikan beberapa instruksi. Pertama, Mas Bolo harus mengambil air dari 7 sumber mata air yang berbeda untuk digunakan dalam ritual pembersihan. Air dari masing-masing sumber memiliki energi yang berbeda dan bisa membantu menetralisir energi negatif yang tersisa. Kedua, Ki Joko memberikan semacam jimat pelindung yang harus diletakkan di 4 penjuru warung untuk menjaga agar energi negatif tidak kembali. Belum sempat mengatasi permasalahannya, Pak Bayu yang merupakan pemilik ruko tempat Mas Bolo berjualan kembali datang. Tidak seperti biasanya, wajah Pak Bayu yang biasanya terlihat tersenyum, tapi hari itu wajahnya menunjukkan sebuah amarah besar yang siap ia tumpahkan kepada Mas Bolo. Dengan sikap yang juga tidak seperti biasanya, Pak Bayu mulai membuka pembicaraan tentang sewa ruko yang ditempati oleh Mas Bolo.
Masalah sewa ruko ini nanti saja Pak kita bicarakan. Soalnya sekarang saya masih bingung karena warung saya kembali sepi Pak, ujar Mas Bolo mengungkapkan isi hatinya yang terkait dengan pembicaraan masalah sewa ruko tersebut. Di ruko saya yang lain, saya juga menanyakan mereka Mas, dan mereka sudah mempersiapkan uang untuk memperpanjang sewa tempat mereka berjualan, balas Pak Bayu dengan wajah yang terlihat marah kepada Mas Bolo. Iya Pak, saya tahu, tapi kan sewa kontrak saya masih panjang Pak, masih sekitar 6,5 bulan lagi. Jadi saya harap Bapak maklum, apalagi kondisi warung saya saat ini masih sangat sepi, balas Mas Bolo yang tentunya membuat Pak Bayu terlihat bertambah kesal. Setelah tidak menemui kesepakatan baru dengan Mas Bolo, Pak Bayu pun pergi meninggalkan ruko yang saat itu masih berstatus disewa oleh Mas Bolo. Tanpa berpamitan, Pak Bayu langsung pergi begitu saja, seolah dia tidak ingin lagi berada di tempat itu. Keesokan harinya, Mas Bolo yang dibantu oleh Mas Gatot pun segera berangkat untuk mengumpulkan air dari 7 sumber mata air yang ada di sekitar daerah tempat tinggalnya. Perjalanan mereka memakan waktu 1 hari penuh untuk dapat mengumpulkan air yang diperlukan. Setelah semua persiapan selesai, mereka kembali ke warung dan memulai ritual pembersihan yang lebih mendalam sesuai dengan arahan Ki Joko. Dengan penuh keyakinan, Mas Bolo dan Mas Gatot membersihkan air dari 7 sumber mata air ke setiap sudut warung, sembari melafalkan doa-doa dan mantra yang diajarkan oleh Ki Joko. Mereka juga menempatkan jimat pelindung di 4 penjuru warung, seperti yang telah diinstruksikan oleh Ki Joko. Ritual ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan khidmat, memastikan setiap langkah diikuti dengan benar. Dengan penuh keyakinan, Mas Bolo dan Mas Gatot membersihkan air dari 7 sumber mata air ke setiap sudut warung, sembari melafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Ki Joko. Mereka juga menempatkan jimat pelindung di 4 penjuru warung, seperti yang telah diinstruksikan oleh Ki Joko. Ritual ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan khidmat, memastikan setiap langkah diikuti dengan benar. Mas Bolo mengambil air dari kendi yang telah disiapkan dan membersihkannya ke dinding-dinding warung, meja, kursi, dan seluruh area tempat memasak. Sementara itu, Mas Gatot melantunkan doa-doa dengan penuh konsentrasi, memohon perlindungan dan berkah dari Sang Maha Kuasa. Suasana warung terasa penuh dengan energi spiritual yang kuat, seakan setiap sudut dipenuhi dengan cahaya dan kedamaian. Setelah air dari 7 sumber mata air dipercikan ke seluruh warung, mereka mulai menempatkan jimat pelindung di 4 penjuru warung. Jimat-jimat tersebut terbuat dari bahan alami dan dipenuhi dengan doa serta mantra khusus yang diberikan oleh Ki Joko. Mas Bolo menempatkan 1 jimat di setiap sudut warung sambil mengucapkan doa pelindung untuk menjaga agar energi negatif tidak kembali. Setelah semua langkah ritual selesai dilakukan, Mas Bolo dan Mas Gatot duduk sejenak untuk merenungkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka merasa yakin bahwa kali ini usaha mereka akan membuahkan hasil yang baik. Keheningan yang menyelimuti warung terasa seperti tanda bahwa semua energi negatif telah disingkirkan dan digantikan oleh energi positif. Dan benar saja, beberapa hari setelah ritual, perubahan mulai terasa. Setelah warungnya kembali buka, para pelanggannya mulai berdatangan kembali. Mereka merasa nyaman dan tenang saat berada di warung Mas Bolo. Aroma makanan yang menggoda dan suasana yang hangat membuat warung itu kembali menjadi tempat favorit bagi banyak orang. Akan tetapi, semua itu hanya bertahan selama 1 minggu, dan setelah itu kondisi warung milik Mas Bolo kembali sepi. Keadaan pun dibuat semakin memburuk dengan adanya pertengkaran Mas Bolo dan istrinya serta keluarganya, sehingga Mas Bolo pun memutuskan untuk menutup warung baksonya untuk sementara waktu. Tidak cukup sampai di situ saja. Setelah memutuskan untuk menutup warungnya, Mas Bolo pun jatuh sakit, dan penyakit yang dialaminya itu terbilang cukup aneh. Sakit kepala yang sangat luar biasa menyiksa itu terjadi hanya pada jam-jam tertentu saja. Rasa sakit tersebut datang dengan hebat yang membuatnya tidak mampu melakukan apa-apa selain berbaring dan menahan rasa sakit. Keluarganya pun dibuat sangat khawatir melihat kondisi Mas Bolo. Mereka sudah membawa Mas Bolo ke beberapa dokter, namun tidak ada yang bisa memberikan diagnosis yang jelas. Berbagai obat sudah dicoba, namun sakit kepala itu tetap datang pada waktu yang sama di setiap harinya, membuat Mas Bolo semakin lemah dan putus asa. Merasa bahwa penyakit ini mungkin berhubungan dengan masalah spiritual yang belum terselesaikan, keluarga Mas Bolo memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang terkenal di daerah mereka. Setelah sebelumnya memberitahukan kondisi Mas Bolo kepada Mas Gatot, akhirnya pihak keluarga pun sepakat membawa Mas Bolo ke rumah Mbah Surip atas saran dari Mas Gatot. Mbah Surip adalah seorang paranormal yang memiliki reputasi baik dalam membantu orang-orang yang mengalami masalah gaib dan spiritual.
Dengan harapan besar, keluarga Mas Bolo pun membawanya ke rumah Mbah Surip yang terletak di sebuah desa di daerah Yogyakarta. Rumah itu tampak sederhana, namun penuh dengan benda-benda ritual dan aroma dupa yang menenangkan. Setibanya di sana, Mbah Surip menyambut mereka dengan ramah. Setelah mendengar cerita tentang sakit kepala aneh yang dialami Mas Bolo, Mbah Surip meminta Mas Bolo untuk duduk dan menunggu sejenak. Mbah Surip kemudian mulai melakukan pemeriksaan spiritual, mengamati aura dan energi di sekitar Mas Bolo dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, Mbah Surip mengangguk pelan. Dia menjelaskan bahwa sakit kepala yang dialami Mas Bolo bukanlah penyakit biasa. Menurutnya, ada energi negatif yang sangat kuat yang menempel pada Mas Bolo, dan energi itu berasal dari sebuah sumber yang belum dapat dilihatnya. Akan tetapi, Mbah Surip menyampaikan jika energi hitam tersebut mungkin berhubungan dengan masalah di warungnya yang belum sepenuhnya terselesaikan. Sepertinya kami tidak memiliki masalah di warung itu, Mbah, ujar Mbak Asmiah yang tidak lain adalah istri dari Mas Bolo. Mungkin ada lainnya yang berkaitan dengan warung kalian itu, Nduk, balas Mbah Surip sambil sesekali memejamkan kedua matanya dan menghela nafas panjang. Aku harus mencari sumber energi itu, Nduk, karena jika tidak dimusnahkan, suamimu akan kembali merasakan sakit yang sama, imbuh Mbah Surip lagi. Apakah sumber energi hitam itu ada di warung tempat Mas Bolo berjualan, Mbah? Tanya Mas Gatot penasaran. Sepertinya begitu, Mas Gatot. Energiku tidak mampu menembus tapir yang menghalangi warung itu. Jadi, memang sudah seharusnya kita ke sana, jawab Mbah Surip menjelaskan. Mbah Surip kemudian mempersiapkan serangkaian ritual untuk mengusir energi negatif yang ada di dalam tubuh Mas Bolo. Dia meminta keluarga Mas Bolo untuk tetap tenang dan membantu mendoakan selama proses itu berlangsung. Dengan alat-alat ritualnya seperti dupa, bunga, dan air suci, Mbah Surip mulai melantunkan mantra-mantra khusus. Asap dupa memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang terasa sangat mencekam dengan aura mistis yang sangat kental. Selama ritual berlangsung, Mas Bolo merasakan rasa panas di beberapa bagian tubuhnya dan kepala yang terasa semakin berat. Namun, dia tetap tenang dan mengikuti arahan Mbah Surip. Ritual pun selama berlangsung beberapa jam, hingga membuat Mbah Surip mengeluarkan keringat banyak yang membasahi baju hitam dengan motif batik berwarna coklat yang dikenakannya. Secara perlahan, kondisi Mas Bolo mulai membaik. Sakit kepala yang luar biasa itu berangsur-angsur menghilang dan kesehatannya pulih kembali. Tapi Mbah Surip tetap meminta untuk mendatangi warung bakso milik Mas Bolo itu untuk memastikan sumber energi hitam yang membuat Mas Bolo jatuh sakit itu. Beberapa hari berikutnya, Mas Bolo bersama dengan Mas Gatot dan keluarganya pun mengantar Mbah Surip ke warung bakso yang telah ditutup sementara itu. Setibanya di sana, Mbah Surip segera menggelengkan kepalanya karena merasakan energi negatif yang cukup besar dengan tabir pelindungnya yang sangat kuat. Mbah Surip pun berjalan mengelilingi warung, memperhatikan setiap sudut dengan seksama, hingga ketika dia berada tepat di depan warung yang ditutup dengan rolling door itu, Mbah Surip pun berhenti dan langsung mengeluarkan keris pusakanya. Setelah beberapa saat, Mbah Surip pun kembali berjalan dan kemudian berhenti di sudut warung yang tampak biasa saja. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh di tempat tersebut. Dengan gerakan tangannya yang menggenggam bilah keris hitam itu, Mbah Surip membaca sebuah mantra kejawen yang membuat tubuhnya gemetar. Setelah beberapa saat bertarung dengan energi hitam yang ada di sudut warung tersebut, Mbah Surip pun lalu mengarahkan keluarga Mas Bolo untuk membantunya membersihkan area itu dengan cara menggali di bagian yang diyakininya terpendam sesuatu di sana. Sebaiknya digali sekarang saja, Mas Gatot, karena saya tidak dapat mengunci benda yang terkubur di sana lebih lama lagi. Dan itu baru satu sumber yang kita temukan. Sepertinya masih ada beberapa sumber energi jahat lainnya yang terkubur di sekitar tempat ini, ujar Mbah Surip menjelaskan kepada Mas Gatot, Mas Bolo, dan keluarganya. Mas Bolo pun meminta istrinya untuk membuka warung bakso miliknya itu karena merasa tidak enak berada di depan warungnya sendiri. Tapi Mbah Surip melarangnya dan meminta Mas Bolo serta Mas Gatot untuk cepat menggali tempat yang telah ditunjukkannya.
Dengan perasaan cemas, namun penuh harapan, Mas Bolo dan Mas Gatot pun mulai menggali di sudut warung yang tadi ditunjukkan oleh Mbah Surip. Tanpa ragu, mereka menggunakan pacul dan linggis untuk menggali lebih dalam. Sementara Mbah Surip terus melantunkan doa-doa dan mantra untuk melindungi mereka dari energi negatif yang mungkin muncul. Setelah cukup dalam menggali, mereka pun menemukan sebuah benda yang terbungkus kain putih. Dengan hati-hati, Mas Gatot mengangkat benda itu ke permukaan. Setelah berhasil diangkat, Mbah Surip meminta Mas Bolo untuk menutup kembali lubang bekas galian itu. Lalu setelah tertutup dengan cukup baik, Mbah Surip membuka benda yang terbungkus kain putih tersebut. Dan betapa terkejutnya Mas Bolo, Mas Gatot dan juga keluarga dari Mas Bolo ketika melihat ada beberapa benda yang tampak seperti jimat yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang terasa sangat jahat. Mereka tidak menyangka jika apa yang dikatakan oleh Mbah Surip adalah sebuah kenyataan dengan ditemukannya benda-benda aneh tersebut. Dengan kemampuannya, Mbah Surip segera menetralisir energi jahat dari benda-benda tersebut dan melakukan ritual pemurnian yang lebih kuat. Setelah mengunci energi jahat itu, Mbah Surip kembali membungkus benda-benda itu dan meminta Mas Gatot untuk membakarnya di tempat itu juga. Masih ada beberapa benda lagi yang terkubur di tempat ini, ujar Mbah Surip sambil menghela nafas panjangnya. Dan sepertinya butuh waktu yang lama untuk membersihkan tempat ini. Imbu Mbah Surip lagi yang membuat Mas Bolo dan semua orang di sana merasa sangat terkejut dibuatnya. Setelah merasa tidak lagi memiliki energi untuk mencari beberapa benda yang diyakininya masih banyak terkubur baik di dalam maupun di luar warung, Mbah Surip pun meminta Mas Bolo dan Mas Gatot serta keluarganya untuk pergi meninggalkan warung bakso milik Mas Bolo demi keselamatan mereka semua. Dengan perasaan cemas dan bingung, Mas Bolo, Mas Gatot dan keluarganya pun segera meninggalkan warung yang menjadi tempat usahanya itu. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Mbah Surip agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Dan dengan harapan baru pula agar semua masalah dapat terselesaikan dengan baik. Meski tampak lelah dan keringat membasahi seluruh tubuhnya, Mbah Surip tetap menunjukkan keteguhan dan keyakinannya bahwa langkah ini adalah yang terbaik untuk keselamatan Mas Bolo sendiri. Sesampainya di rumah kontrakan Mas Bolo yang berada tidak terlalu jauh dari ruko yang disewanya menjadi warung bakso itu, Mbah Surip pun terlihat mulai sedikit tenang. Mas Gatot yang merasa sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada Mbah Surip pun perlahan mencoba menanyakan hal tersebut. "Ngapunten, Mbah, dari tadi saya perhatikan sampean sepertinya sedang merasakan sesuatu yang sangat berat," ujar Mas Gatot sambil berbisik kepada Mbah Surip. "Berat, ini bukan sekedar teluh biasa. Dan tujuan orang yang menaruh teluh di warung itu sebenarnya hanya meminta Mas Bolo untuk segera pergi dan mengosongkan tempat itu. Di warung itu terdapat 7 jin perewangan yang menyebabkan warung itu sepi pembeli dan juga menyebabkan Mas Bolo sakit," imbu Mbah Surip lagi. "Edan, mosok sampai sebegitunya itu, Mbah? Sebanyak itu?" tanya Mas Gatot yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Mbah Surip dengan yakin. "Apa yang sebenarnya dicari orang itu, Mbah?" tanya Mas Gatot lagi. "Aku belum bisa menjelaskannya secara gamblang, karena jin perewangan seorang dukun sakti itu terus memaksaku untuk segera pergi dari warung itu. Bahkan mereka mengancamku agar aku tidak ikut campur dalam urusan ini," balas Mbah Surip menjelaskan apa yang telah diketahuinya dari makhluk-makhluk gaib yang berada di warung bakso tersebut. "Sepertinya jika hanya seorang diri, aku tidak mampu untuk membantu kalian, karena terus terang, dukun yang menanam guna-guna di warungmu itu adalah seorang dukun sekti yang memiliki banyak sekali jin perewangan," imbu Mbah Surip yang tentunya membuat Mas Bolo dan Mas Gatot tercengang mendengarnya. "Lalu bagaimana, Mbah? Apa yang harus kita lakukan?" balas Mas Gatot yang berusaha terlihat tetap tenang kala itu. "Aku membutuhkan bantuan kalian. Dan pada malam Jumat Wage nanti, kita akan memusnahkan semua benda pengantar teluh yang ada di warung itu, agar dapat mengetahui siapa yang sebenarnya yang telah tega mengganggu usahamu itu," ujar Mbah Surip dengan mantap. Mas Gatot dan Mas Bolo pun terlihat sangat siap untuk membantu Mbah Surip. Walau memiliki resiko yang sangat besar, tapi Mas Gatot memiliki alasan tersendiri dengan kesiapan yang telah dimilikinya dalam hal-hal gaib
Sementara itu Mas Bolo ingin tahu siapakah orang yang menaruh dendam atau tidak menyukainya atau merasa tersaingi dengan usahanya yang sempat maju itu. Mbah Surip pun merasa sangat terbantu atas kesanggupan dan keberanian Mas Bolo dan juga Mas Gatot. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab, Mbah Surip pun mulai menyusun rencana untuk mencari tahu lebih dalam siapakah sosok-sosok makhluk gaib yang berada di warung bakso milik Mas Bolo itu. Dia memutuskan untuk melakukan ritual yang lebih mendalam lagi agar dapat mengungkap identitas orang yang bertanggung jawab atas energi negatif yang menyerang Mas Bolo dan warungnya. Setelah menjelaskan semuanya, Mbah Surip pun meminta agar Mas Gatot mengantarnya pulang dan menjemputnya lagi di hari Kamis Pon setelah jam 12 siang. Karena memang rencananya mereka akan membersihkan warung itu pada malam Jumat Wage. Tanpa pikir panjang lagi, Mas Gatot pun segera mengantar Mbah Surip pulang. Hari Kamis Pon pun tiba. Setelah jam 12 siang, Mas Gatot kembali menjemput Mbah Surip dari rumahnya. Mbah Surip tampak tenang dan terlihat sangat siap untuk menghadapi apapun yang ada di warung bakso milik Mas Bolo itu. Setibanya di rumah kontrakan Mas Bolo, Mbah Surip dan Mas Gatot pun kembali menyusun rencana untuk mempersiapkan ritual besar yang akan mereka lakukan malam nanti. Sore itu, Mas Gatot terlihat membawa tas gendong berukuran sedang, dan sepertinya dia membawa sesuatu sebagai bekal untuk membantu Mbah Surip dalam ritualnya malam nanti. Karena memang diketahui, Mas Gatot sering mengunjungi tempat-tempat keramat untuk memperdalam keilmuannya. Salah satu tempat yang diketahui Mas Bolo adalah Gunung Lawu yang pernah mereka kunjungi beberapa waktu yang lalu. Mbah Surip yang terus memperhatikan tas yang dibawa Mas Gatot pun tersenyum dan menyadari betapa bersungguh-sungguhnya Mas Gatot dalam membantu Mas Bolo kala itu. "Apa yang kamu bawa, Nak?" tanya Mbah Surip dengan suara lembut. Mendengar pertanyaan dari Mbah Surip, Mas Gatot pun membuka tasnya dan menunjukkan beberapa benda yang ada di dalamnya. Dan betapa terkejutnya Mbah Surip ketika melihat benda pusaka yang sangat dikenalnya berada di dalam tas gendong milik Mas Gatot. "Keris Kiai Topan, Le," ujar Mbah Surip sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Surip, Mas Gatot pun sempat terkejut karena dia tidak menyangka jika Mbah Surip dapat mengenali keris pusaka yang dibawanya itu. Padahal baru pertama kalinya Mas Gatot membawa keris pusaka itu keluar dari dalam rumahnya setelah kakeknya memberikan keris tersebut kepadanya. Keris pusaka tersebut memang memiliki nilai historis dan mistis yang tinggi dalam keluarga Mas Gatot. Kakeknya pernah bercerita bahwa keris itu bukan sembarang keris. Dia diwariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka yang konon memiliki kekuatan supranatural tinggi. Keris itu dipercaya bisa memberikan kekuatan magis kepada pemiliknya. "Sampean kenal dengan keris ini, Mbah?" tanya Mas Gatot yang merasa sangat penasaran. "Aku sangat mengenalnya, Le. Jika tidak salah, kakekmu bernama Santoso. Teman seperjuanganku dulu," balas Mbah Surip yang membuat Mas Gatot tercengang. Benar, Mbah. Kakek saya bernama Dipo Santoso," balas Mas Gatot dengan terbata. "Kalau begitu, malam ini aku akan kembali bertemu dengan sahabatku itu, Le. Sekarang persiapkan kembang dan dupa yang aku minta kemarin," balas Mbah Surip yang membuat Mas Gatot tersenyum penuh semangat untuk menghadapi sosok-sosok makhluk gaib yang ada di warung bakso milik Mas Bolo. Sekitar pukul 9 malam, Mbah Surip, Mas Bolo, dan Mas Gatot yang juga ditemani oleh adik sepupunya yang bernama Jamto mulai bergerak menuju ke warung bakso tersebut. Dengan keyakinan mereka masing-masing, mereka berharap dapat mengusir sosok-sosok yang mengganggu usaha Mas Bolo dan bahkan menyakitinya melalui santet. Setibanya di warung, suasana terasa sunyi dan mencekam. Hawa mistis pun sangat terasa hingga membuat bulu kuduk Mas Bolo meremang. Akan tetapi, Mbah Surip dengan tenang terus meyakinkan Mas Bolo untuk tidak merasa takut malam itu. Setelah masuk ke dalam warung, Mbah Surip langsung mengajak Mas Gatot, Mas Bolo, dan Jamto menuju ke ruangan belakang. Mereka segera memulai persiapan untuk membersihkan warung tersebut dengan cara menarik benda-benda yang terkubur secara gaib di sana, yang dimaksudkan menjadi tabir pelindung dari sosok makhluk gaib yang bertugas mengganggu Mas Bolo. Lalu, Mas Gatot dan Jamto menyiapkan dupa dan lilin, sementara Mas Bolo menyiapkan air yang sudah dibawanya dari rumah serta benda pusaka yang dipinjamkan Mbah Surip agar dapat melindunginya dari energi-energi negatif di tempat itu.
Dalam suasana yang terasa semakin mencekam itu, Mbah Surip mulai menyiramkan air doa dan juga kembang 7 rupa yang memang sudah disiapkan di setiap sudut bagian dalam warung tersebut. Sambil terus melafalkan doa dan mantra, Mbah Surip terlihat menempelkan keris pusakanya di bagian keningnya, seraya memberi penghormatan kepada sosok gaib yang ada di dalam keris tersebut. Setelah beberapa saat, Mbah Surip pun meminta Jamto dan Mas Bolo untuk menggali tempat yang sudah terlebih dulu ditaburi bunga tadi. Sementara Mas Gatot diminta bersiaga dengan keris pusakanya untuk mengantisipasi adanya gangguan dari makhluk yang kemungkinan dikirim kembali oleh dukun yang menanam benda-benda tersebut. Mereka kembali menemukan beberapa jimat hitam lagi yang tersembunyi dengan sangat rapi. Mbah Surip segera mengunci energi dan jimat yang ditemukannya itu untuk memastikan bahwa energi jahat yang ada di sana benar-benar hilang. Selama proses ini, suasana di dalam warung pun perlahan mulai berubah. Energi negatif yang tadinya sangat kuat, perlahan tapi pasti mulai menghilang, digantikan oleh aura yang lebih sejuk. Setelah dapat mengangkat 3 benda yang terkubur di dalam warung itu, Mbah Surip lalu meminta Jamto dan Mas Bolo untuk membakar ketiga benda yang terbungkus dengan kain putih tersebut. Dan setelah itu, Mas Bolo pun mulai merasakan tubuhnya kembali menjadi ringan dan pandangan matanya terasa lebih terang kembali. Akan tetapi, permasalahan yang sebenarnya barulah muncul ketika Mbah Surip, Mas Bolo, Mas Gatot, dan Jamto selesai membakar semua benda yang ditemukannya. Tiba-tiba saja, ruangan di tempat mereka berada terasa sangat panas dengan disertai adanya suara ledakan dari arah atas ruko tersebut. Mereka semua terkejut dan segera berhenti dari apa yang sedang mereka lakukan. Mbah Surip dengan cepat membaca mantra pelindung, sementara Mas Bolo dan Jamto berusaha memadamkan api dari benda-benda yang terbakar dengan air doa. Sementara Mas Gatot langsung mengarahkan keris pusakanya ke arah suara ledakan terdengar. Mbah Surip menyuruh mereka untuk tetap tenang dan fokus. Dia tahu bahwa mereka sedang menghadapi makhluk gaib yang sangat kuat dan berbahaya. Mas Bolo, meskipun merasa takut, tetap berdiri tegak di samping Mbah Surip. Dia merasakan keteguhan dalam dirinya, didorong oleh keinginan kuat untuk melindungi keluarganya dan usahanya. Mas Gatot dengan pengetahuannya tentang hal-hal gaib membantu Mbah Surip dengan penuh keyakinan membaca doa dan mantra yang telah dikuasainya. Setelah melakukan pertempuran gaib dengan saling beradu energi, akhirnya Mbah Surip memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Dia memasukkan makhluk gaib yang menjadi perewangan seorang dukun yang mengirim santet kepada Mas Bolo ke dalam tubuh Jamto. Dan seketika Jamto tidak sadarkan diri lalu mulai menggeram dengan suara yang menakutkan. Mas Bolo dan Mas Gatot segera memegang Jamto erat-erat, memastikan dia tidak melukai dirinya sendiri atau orang lain. Energi negatif yang kuat terasa di sekitar mereka, membuat suasana semakin mencekam. Mbah Surip terus membaca mantra aji untuk dapat segera melemahkan sosok makhluk gaib yang kini berada di dalam tubuh Jamto. Jamto pun meronta-ronta dengan kekuatan yang tidak wajar. Matanya terbuka lebar, namun seluruh bola matanya berwarna putih tanpa ada bagian hitamnya. Suara geramanya semakin keras dan tubuhnya bergetar hebat. Mbah Surip dengan tekad kuat terus membaca mantra sambil menarik semua energi negatif dari tubuh Jamto dan memindahkannya ke dalam sebuah jimat pelindung yang telah disiapkan. Energi di ruangan tersebut semakin memanas, seolah-olah ada pertempuran gaib yang tak terlihat sedang berlangsung. Asap dupa semakin pekat, menyebar di seluruh ruangan, menciptakan atmosfer yang penuh dengan ketegangan. Meski tampak lelah, tapi Mbah Surip tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Lelaki yang usianya sudah lebih dari 80 tahun itu terlihat mengeluarkan seluruh kemampuannya malam itu. Setelah beberapa saat kemudian, energi negatif yang kuat mulai berkurang. Tubuh Jamto yang awalnya tegang mulai mereda dan tidak lagi bergetar, dan geramannya perlahan tidak lagi terdengar. "Lepaskan dia, Leh. Ambil pusakamu dan tunjuk ke arah temanmu ini," ujar Mbah Surip yang meminta Mas Joko untuk melakukan apa yang telah dipintanya tadi. Tanpa menunggu, Mas Gatot pun perlahan melepaskan tubuh Jamto dan mengambil kerisnya yang diletakkannya di atas meja ketika dia memegangi tubuh Jamto tadi. Sementara itu, Mas Bolo terlihat kebingungan dengan tetap memegangi tubuh Jamto dengan sangat erat. "Siapa yang menyuruhmu untuk berada di sini?" tanya Mbah Surip kepada sosok makhluk gaib yang berada dalam tubuh Jamto. "Kitandu,
Aku hanya pesuruhnya. Tolong lepaskan aku, ucap Jamto dengan suara serak dan terdengar mengerikan itu. Siapa yang menyuruh Kitandu untuk menempatkanmu di sini? Tanya Mbak Surip yang hanya dibalas dengan gelengan kepala oleh Jamto. Mengetahui jika makhluk yang berada dalam tubuh Jamto tidak mau memberitahu siapakah yang menyuruh dukun bernama Kitandu itu, Mbak Surip pun langsung memberi tanda kepada Mas Gatot untuk mengarahkan keris pusakanya ke arah Jamto. Dan betapa terkejutnya Mas Gatot ketika melihat reaksi pada sosok makhluk gaib yang sedang dikurung di dalam tubuh Jamto oleh Mbak Surip itu. Sosok makhluk gaib tersebut nampak ketakutan ketika Mas Gatot mengarahkan keris pusakanya. Aku hanya diminta untuk membuat usaha di tempat ini bangkrut, Ki. Aku hanya diminta oleh majikanku itu, ujar sosok yang ada dalam tubuh Mas Jamto. Siapa yang menyuruh majikanmu itu? Tanya Mbak Surip dengan tegas. Bayu, setauku orang itu bernama Bayu, jawab sosok makhluk tersebut sambil menggeliat. Sekarang pergilah ke tempat orang yang menyuruhmu dan juga majikanmu. Lakukan seperti apa yang telah kau lakukan kepada pemilik warung ini, ujar Mbak Surip dengan tegas. Setelah mendapatkan jawaban dari sosok makhluk tersebut, Mbak Surip pun langsung melepas energi pengunci yang sedari tadi membelenggu makhluk gaib tersebut di dalam tubuh Jamto. Dan dengan seketika, tubuh Jamto pun terkulai lemas. Beruntungnya Mas Bolos dari tadi masih terus memegangi tubuh Jamto dan dengan sigap menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Jika besok ada yang datang ke rumahmu untuk meminta maaf, maka sekiranya maafkanlah orang itu, Yole, ujar Mbak Surip yang telah dimengerti oleh Mas Bolo. Setelah Jamto kembali tersadar, Mbak Surip pun langsung memberikan air yang telah didoakannya. Dan setelah keadaan membaik kembali, Mbak Surip pun mengajak Mas Bolo, Mas Gatot, dan juga Jamto untuk pulang ke rumah Mas Bolo. Keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi ketika Mas Bolo, Mbak Surip, Mas Gatot, dan juga Jamto serta beberapa orang kerabat Mas Bolo sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba saja datang dua orang pemuda bersama satu orang yang tidak asing lagi bagi Mas Bolo dan juga istrinya. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Bayu, sang pemilik ruko yang disewa dan dijadikan warung bakso oleh Mas Bolo. Kedatangan Pak Bayu memang sudah ditunggu oleh Mbak Surip yang semalam meminta sosok makhluk gaib yang telah lama mengganggu Mas Bolo serta usaha warung baksonya. Dan dengan wajah yang terlihat sangat pucat, Pak Bayu pun langsung mengutarakan kedatangannya itu. Dengan wajah yang dipenuhi rasa malu, Pak Bayu pun mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf kepada Mas Bolo. Mendengar pengakuan dari Pak Bayu yang memang sengaja membuat usaha Mas Bolo bangkrut sebelum waktu kontraknya selesai, sontak membuat Mas Bolo dan keluarganya kesal. Akan tetapi Mbak Surip mengingatkan kembali apa yang telah dikatakannya semalam kepada Mas Bolo ketika dia masih di warung baksonya. Setelah dapat memaafkan Pak Bayu, Mas Bolo pun mengajak Pak Bayu ke ruko miliknya yang masih berstatus disewa dan dijadikan warung bakso oleh Mas Bolo. Di sana, Mas Bolo akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontrak ruko tersebut dengan meminta kembali sisa uang terhitung dari sisa masa sewanya. Mas Bolo pun akhirnya mencari tempat berdagang baru. Dan alhamdulillah, kini usahanya masih berjalan dengan banyak pelanggan setianya. Demikianlah sebuah kisah dari Mas Bolo yang dituliskan oleh Bang Untung Prastio. Mampir juga ke akun channelnya Bang Untung ya. Nama channelnya Hanya Cerita Misteri. Fakta sejarah, mohon maaf kalau ada salah kata ya. Saya pamit dulu, wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.